Pernahkah kita bertanya, mengapa konflik di dunia seolah tidak pernah berhenti? Dulu, ketika Perang Dingin masih berlangsung, dunia terpecah oleh ideologi, kapitalisme melawan komunisme. Namun, setelah itu berakhir, Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilizations mengungkapkan bahwa konflik di masa kini dan masa depan tidak lagi dipicu oleh ideologi atau ekonomi, melainkan oleh perbedaan peradaban. Apa yang dimaksud dengan peradaban? Huntington menjelaskan bahwa dunia ini terbagi menjadi 8 peradaban besar: Barat, Islam, Cina, Hindu, Jepang, Amerika Latin, Afrika, dan Ortodoks. Setiap peradaban ini memiliki nilai, tradisi, agama, dan cara pandang terhadap dunia yang sangat berbeda. Menurut Huntington, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi akar konflik di era globalisasi. Mari kita bayangkan dunia sebagai ruang tamu besar tempat semua peradaban ini berkumpul. Di satu sisi, Barat dengan nilai-nilai kebebasannya sangat menjunjung demokrasi dan hak individu. Namun di sisi lain, ada peradaban lain seperti Islam atau Cina yang memiliki nilai komunitas, keharmonisan, atau hukum agama yang berbeda. Bukannya saling memahami, pertemuan ini justru seringkali mempertegas perbedaan dan menciptakan gesekan. Globalisasi, yang sering kita anggap sebagai cara dunia menjadi lebih terhubung, sebenarnya mempercepat benturan ini. Semakin mudah orang-orang dari berbagai peradaban berinteraksi, semakin mereka sadar bahwa mereka memiliki cara hidup yang tidak sama. Huntington bahkan menyebut globalisasi ini sebagai pendekatan tanpa akulturasi. Kita lebih sering bertemu, tetapi bukannya saling mengerti, justru semakin sering salah paham. Salah satu contoh nyata adalah ketegangan antara Barat dan Islam. Barat memandang nilai-nilainya sebagai universal, sementara banyak masyarakat Islam merasa nilai-nilai tersebut mengancam tradisi mereka. Inilah salah satu bentuk benturan yang menjadi bukti dari tesis Huntington. Jadi Huntington menyimpulkan bahwa dunia tidak lagi menghadapi konflik antar negara, tetapi konflik antar peradaban. Dunia saat ini masih berada di bawah pengaruh kuat Barat, Amerika, Eropa, dan sekutunya. Dominasi mereka terasa begitu mendalam, bukan hanya karena kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga karena budaya yang terus mencoba mendikte dunia. Barat percaya bahwa nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan individu, dan kapitalisme adalah universal dan harus diadopsi oleh semua peradaban. Namun Huntington dalam The Clash of Civilizations menegaskan bahwa tidak semua peradaban cocok atau bahkan mau menerima nilai-nilai Barat. Di Timur, harmoni komunitas lebih diutamakan dibandingkan kebebasan individu. Dalam dunia Islam, hukum agama memiliki posisi yang tak bisa diganggu oleh demokrasi liberal. Ketika Barat terus mendorong nilai-nilainya melalui media, pendidikan, atau politik global, banyak peradaban merasa seperti dijajah secara budaya. Ini adalah serangan terhadap identitas yang menyebabkan resistensi. Negara-negara seperti Cina, Rusia, dan beberapa wilayah di dunia Islam mulai mempromosikan cara mereka sendiri dalam memandang dunia. Meskipun begitu, dominasi Barat tetap terlihat dalam institusi global seperti PBB, IMF, atau Bank Dunia, di mana aturan mainnya mencerminkan kepentingan Barat. Globalisasi semakin memperparah situasi dengan memperkuat dominasi budaya Barat melalui media, musik, film, dan narasi internasional lainnya. Resistensi terhadap dominasi ini terus meningkat. Semakin kuat tekanan Barat, semakin besar pula perlawanan dari peradaban lain. Situasi ini menciptakan ketegangan yang membara, di mana setiap budaya berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan globalisasi yang homogen.
Dominasi Barat kini bukan lagi sekadar soal keunggulan, melainkan tentang ketegangan yang terus memecah dunia. Dunia sering terasa seperti panggung pertarungan dua kekuatan besar, Islam dan Barat. Setiap kali ada konflik besar, mulai dari perang, terorisme, hingga debat budaya di media, seringkali kedua peradaban ini terlibat. Kenapa? Huntington dalam The Clash of Civilizations menyebut, garis depan benturan peradaban yang paling panas di dunia saat ini adalah antara Islam dan Barat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Menurut Huntington, masalahnya bukan sekadar soal agama atau politik, tapi kombinasi rumit dari keduanya. Barat dengan nilai-nilai demokrasinya, kebebasan individu, dan sekularisme sering memandang dunia Islam sebagai berbeda atau bahkan bermasalah. Di sisi lain, banyak masyarakat Islam merasa bahwa Barat terus-menerus mencampuri urusan mereka, memaksakan nilai-nilainya, dan bahkan melemahkan tradisi mereka. Ketegangan ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sejarah panjang kolonialisme, perang, dan kesalahpahaman budaya. Mari kita lihat contoh konkret. Ketika Barat berbicara soal kebebasan berbicara, itu dianggap sebagai hak asasi manusia. Tapi di dunia Islam, ada batasan tertentu, terutama ketika menyangkut agama. Kasus-kasus seperti karikatur Nabi Muhammad atau kritik tajam terhadap Islam seringkali dilihat sebagai penghinaan, bukan kebebasan. Dari sinilah konflik sering muncul. Barat melihat reaksi keras ini sebagai intoleransi, sementara dunia Islam melihat aksi Barat sebagai pelecehan. Huntington juga menyoroti faktor demografi. Populasi dunia Islam terus tumbuh pesat dan banyak negara Islam berada di kawasan strategis yang penuh sumber daya. Ini menciptakan ketegangan geopolitik di mana Barat sering merasa harus mengontrol wilayah-wilayah ini demi kepentingannya. Tapi bagi dunia Islam, ini terasa seperti penjajahan modern. Lalu ada isu terorisme. Huntington tidak menyebut semua konflik Islam Barat sebagai perang agama, tapi ia menunjukkan bahwa konflik ini sering dipicu oleh perasaan saling curiga. Barat cenderung melihat dunia Islam sebagai ancaman potensial, sementara dunia Islam melihat Barat sebagai agresor. Jadi apakah konflik ini tak terhindarkan? Huntington memang pesimistis. Ia percaya bahwa selama kedua peradaban ini terus melihat perbedaan mereka sebagai ancaman, bukan peluang, ketegangan akan terus terjadi. Bayangkan dunia sebagai panggung besar, dan di atasnya ada banyak aktor utama, Amerika, China, Islam, Rusia, India, semuanya berebut peran utama. Inilah gambaran masa depan menurut Huntington dalam The Clash of Civilizations. Ia mengatakan, kita sedang menuju era multipolar, di mana tidak ada satu kekuatan dominan. Tapi, apakah dunia bisa damai dengan semua aktor besar ini? Atau justru panggung ini akan penuh konflik? Dulu kita hidup di dunia yang lebih sederhana. Ada dua pemain utama, Amerika dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Setelah Perang Dingin selesai, Amerika muncul sebagai pemenang dan banyak yang berpikir mereka akan terus mendominasi. Tapi Huntington tidak sependapat. Ia bilang, dominasi tunggal itu hanya sementara. Dunia sedang berubah dan aktor-aktor lain sedang naik ke panggung. Ambil contoh China. Ekonominya yang terus tumbuh pesat, ambisinya di Asia Pasifik, dan kekuatan militernya yang meningkat membuatnya menjadi rival besar Amerika. Kemudian ada dunia Islam yang, meskipun terpecah secara politik, bersatu melalui agama dan identitas budaya. Rusia juga tidak tinggal diam, dengan ambisinya untuk kembali menjadi kekuatan global. Bahkan India, dengan populasi dan ekonominya yang berkembang, mulai mengambil peran lebih besar.
Masalahnya, dengan banyaknya pemain besar ini, konflik tidak bisa dihindari. Setiap peradaban punya kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Cina ingin stabilitas dan kontrol di wilayahnya. Dunia Islam ingin mempertahankan identitasnya dari pengaruh Barat. Rusia ingin mengembalikan kejayaannya. Dan Barat, mereka ingin tetap memimpin. Semua ini adalah resep sempurna untuk ketegangan. Huntington percaya dunia multipolar ini akan penuh dengan aliansi sementara. Peradaban-peradaban akan bergabung jika punya musuh yang sama, tapi begitu kepentingannya selesai, mereka akan berpisah. Bayangkan seperti permainan catur, di mana setiap langkah bisa mengubah peta konflik. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita bisa mengelola dunia multipolar ini tanpa perang besar? Huntington pesimistis. Ia percaya selama peradaban-peradaban ini tidak mau memahami perbedaan masing-masing, konflik akan terus terjadi. Huntington mengingatkan kita bahwa dominasi Barat bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal budaya yang mendikte dunia. Tapi peradaban lain mulai melawan, dan konflik ini terus memanas. Apakah dunia akan menemukan keseimbangan atau justru semakin terpecah? Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas ide-ide besar yang mengubah dunia.